Saya Santi dari Jakarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan kami. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta. Memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai hampir jam 8. Ya, jadi ada pun laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian yang tim sus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan intervensi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua penyidikan dan selanjutnya. Ya kita kalau mau lihat kasus robot trading ini di Indonesia, baik itu DNA Pro, kasus Makai, kasus Sunton, kasus Yagol, kasus Evotrade, kasus ya semua robot-robot trading yang kasus ya Fahrenheit ataupun apalagi ini ya ATG, saya rasa masih ada yang mengatakan bahwa mereka dibayar tapi slow. Nah untuk kasus robot-robot trading ini yang sudah istilahnya scam dan nasabah sekarang ini sibuk untuk melapor ke polisi untuk bagaimana caranya uang kembali, tentunya itu membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang berat. Tetapi seperti apa kata Bang Hotman yang saya lihat di YouTube atau channelnya atau Hotman Room, Hot Room atau di yang di forward ke saya bahwa memang untuk pengembalian daripada uang daripada korban-korban robot trading ini memang dibutuhkan perjuangan yang benar-benar butuh perjuangan dan kesabaran. Dan memang saya lihat dalam acara itu yang dipandu oleh Bung Hotman, ya memang ada yang mengatakan bahwa belum ada robot trading yang mengembalikan uang daripada korban-korban. Sebenarnya ada Bung Hotman. Korban Makai ada yang menerima balik daripada uang daripada korban ini. Tetapi walaupun bosnya belum ketangkap seperti kasus Makai ini, ada sebagian dan banyak bahkan miliaran, saya ada datanya bahwa uang mereka kembali, yaitu dari pihak BCA dan multimedia yang melakukan mediasi melalui customer service. Jadi sebab itu kawan-kawan, saya katakan bahwa memang kita harus bersabar ya, untuk bersabar dan melihat bagaimana kita bersabar dan melihat dan bagaimana uang itu bisa kita dapatkan kembali. Nah, alangkah baiknya kita lihat apa yang dikatakan oleh Bung Hotman Paris ya melalui channelnya di Hot Room dan diskusi-diskusi yang juga dikirimkan kepada saya melalui media. Jadi kita lihat apa yang dikatakan Bung Hotman. Halo masyarakat yang ikut jadi korban bisnis terkait dengan Doni Salmanan dan Indra Ken. Banyak pertanyaan ke saya, bagaimana mereka bisa mendapatkan uangnya kembali? Kalian harus mendesak agar nanti JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya agar
menuntut uang dan harta kekayaan dari kedua orang tersebut disita untuk dibagikan kepada para korban. Dalam surat tuntutan diminta agar harta kekayaan dari pelaku tersebut disita dan dibagikan kepada para korban nanti kalau jadi diadili. Okay? Karena ada contoh kasus, yaitu kasus first travel, yaitu yang terkait dengan berangkat naik haji yang uangnya juga disalahgunakan oleh pemilik first travel. Dalam putusan tersebut justru uang dari si pelaku disita untuk negara, tidak dibagikan kepada para korban. Akhirnya justru negara yang untung. Sampai sekarang korban dari first travel belum mendapatkan uangnya dari harta kekayaan dari si pelaku. Padahal menurut ketentuan yang berlaku, jaksa bisa menuntut agar harta kekayaan dari si yang diduga pelaku disita, dilelang untuk dibagikan kepada para korban. Oke, itulah terkait dengan para korban, terkait dengan bisnis dengan Doni Salmanan dan Indra Kensal Muhammad Faris. Pertanyaan terakhir, kembalikan. Apakah Ibu sebagai ahli hukum sudah pernah nggak menemukan kasus investasi bodong di mana korbannya uangnya diganti dari hasil putusan pengadilan setelah disidangkan, setelah disita semua barang bukti? Sudah pernah nggak ada yang berhasil di dalam sejarah hukum Indonesia? Ya sejauh ini belum. Yang terakhir Belum ada. Jiwasraya terakhir itu ternyata juga belum Oh, selesai. belum sampai sekarang. Ya, padahal uangnya sudah ada kan, itu Ya. harusnya juga dikembalikan kepada korban, tapi korbannya harus betul-betul diteliti yang korban betulan, atau memang dia sadar bahwa dia sebetulnya sudah terjebak pada judi. Pak Ahmad Saroni, tadi saya setuju dengan Ibu Yenti, sampai hari ini belum ada putusan pengadilan pun kasus-kasus investasi bodong yang mengembalikan kerugian rakyat. Apa komentar Anda? Ini kan semua berlandaskan hukum, Ya. jadi nggak bisa semerta-merta akan dikembalikan. Enggak, sesudah putus karena asetnya Sesudah putus ada. TPPU dalam kaitan sekarang orang memaksa untuk mengembalikan atau minta pengembalian, kan itu nanti berat. Ya. Duit udah nggak ada, orang masyarakat dibodohin udah terlalu banyak, dan kejadiannya selalu akan merugikan masyarakat banyak. Ya, jadi setelah kita menonton dua cuplikan daripada video daripada Bang Hotman Paris, jadi menurut pendapat daripada saya, jadi kita tetap berjuang sampai lihat somasi 3 dan kita akan mengikuti saran nanti daripada Bang Hotman seperti yang di video itu. Kalau misalnya kasus ini masuk di pengadilan, artinya kita akan minta kepada pengacara bahwa apabila nanti kasus ini sudah di pengadilan dan kemudian kita taruhlah menang dan pelelangan, itu memang sebelum itu kita harus minta kepada pengacara kita untuk meminta kepada jaksa dan hakim dalam tuntutannya itu sesuai dengan Bang Hotman katakan bahwa dikasih kepada korban, bukan disita untuk negara gitu ya. Jadi itu mungkin yang akan dilakukan. Ini kalau sampai ke pengadilan, tetapi tetap kita akan konsisten untuk memperjuangkan seperti yang sudah dikatakan awal-awal untuk menemui daripada payment gateway yang uangnya masih tertahan di sana. Itu aja informasi dari saya sebagai bahan buat kawan-kawan renungkan kira-kira bagaimana perjalanan daripada korban Makai ini berjuang. Ya, tentunya kita bisa bayangkan jalanan terjal ke depan. Ya, moga aja kita tetap kompak dan saling mendukung dan tetap sabar. Ya, selamat sore.